kondisi kita luar biasa. Keilmuan dan khazanah Islam luar biasa. Solusi semuanya ada di sana. Tetapi semua alat yang menjadi solusi sangat tergantung berada di tangan siapa. Sehebat apapun pesawat, mungkin dibuka oleh dunia dan juga pakai pesawat. Dia tajuk pesawatnya sebab murid ahli larangan pasti akan bukan bomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagiakan dan bersama dari Murah sebagai pimpinan lembaga pendidikan yang mulia tempat kita laksanakan acara teori pada panggilan sebagai pembimbing di dalam teori juga kepada seluruh tim trainer juga kepada seluruh peserta. Pertama, Ketua hanya ingin menyampaikan itu dia juga training-trainingnya yang trainingnya sedemikian rupa. Karena salah satu hal yang paling substansi Danyo kemampuan memfungsikan potensi-potensi yang ada. Karena Danyo tertentu bahwa pertama dari baca-baca ayat Al-Quran, dalam ilmu pengetahuan juga terbaca sejarah perkembangan generasi Islam mulai dari kenabian. Ujung-ujungnya adalah kemampuan memfungsikan potensi. Sebuah kemajuan, sebuah perbaikan, sebuah kesuksesan tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang mampu memfungsikan potensi. Rasulullah yang diberikan oleh Rasul ini manusia-manusia biasa, tetapi lewat konsep Islam, lewat wahyu dan menjadi sebuah konsep, sehingga berubah mereka menjadi generasi-generasi yang berwarna. Pertama, Rasulullah kemampuan melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian perbaikan yang setelah hasil terperbaiki berfungsi untuk memperbaiki, sehingga Rasulullah juga pegang khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik, manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain setelah bermanfaat untuk diri sendiri. Artinya di saat bermanfaat kepada yang lain, itulah manfaat untuk diri sendiri, itulah nilai diri sendiri. In ahsantum ya anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu untuk dirimu, padahal namanya berbuat baik untuk orang lain, tetapi sebenarnya pada hakikatnya itu kebaikan diri. Dan jawabannya itu berada dalam sebuah generasi di mana generasi itu memiliki tangan-tangan yang tidak mampu memfungsikan potensi. Ini yang jadi masalah. Kalau dia bisa contoh, di saat Turki hari ini di tangan Erdogan mampu memfungsikan situs-situs sejarahnya menjadi uang, dapat dikunjungi oleh sejuta pengunjung, menghasilkan devisa. Coba lihat aja, situs sejarah difungsikan menjadi tempat pembuangan sampah. Ayo kita bawa deh. Coba kalau berada di tangan Erdogan, itu menghasilkan uang, bukan tempat sampah.
Kenapa? Karena tangan manusia, pola pikir manusia. Karena Islam tak seperti itu. Jadi mana dia? Jadi mana bahasa pendidikan agama penuh dengan ilmu agama. Konsep-konsep syariat ada di lembaga daerah. Meletakkan kita luar biasa. Dan yang fokus. Tapi ada fungsi memperbaiki tatanan sosial. Tengok bahas tak hebat jaga, tetapi belum dijaga tak. Belum dijaga. Yang betul no, saya pergi. No salah. Tapi tak betul ada mana dijaga. Dia tak betul ada kita perbaiki. Memang ada barang yang rusak. Ini tak ada barang. Jadi inilah hal-hal yang menjadi masalah. Kadang-kadang hanya kerana fungsi ilmu, tetapi kita tidak tahu cara memfungsikan ilmu itu untuk mewarnai kehidupan. Mungkin hanya terlupakan konsep melakukan kajian-kajian sosial apabila terjadi perubahan-perubahan sosial. Maka lihat, maka panggung 3 ini supaya berfungsi potensi yang ada itu bagaimana? Karena maju selesai apa masalah, harusnya manusia-manusia yang memberi solusi bagi masalah. Dia betul mana mampu itu kaya na unani na macam na guru kaya. Dia tentu pun na kayanya kau nyoba cekah ulai itu. Dia tentu pun orang ini. Pada orang ini. Kau ada orang ini. Ibadat dia yang tanya. Kenapa? Karena tak ada tangan yang mampu menelas segala. Orang itu tanya bermasalah karena disfungsi semua potensi. Padahal Rasulullah ajarkan konsep bagaimana itu dasarkan konsep dengan takdir. Karena takdir kan hanya bermanfaat. Konsep dengan takdir tidak mau memanfaatkan manfaat yang ada. Hal-hal yang begini menjadi penjabaran di dalam sikap dan perilaku. Lalu ini bermasalah katanya. Ini contoh, ini pengalaman. Bangsa dulu Aceh berobat ke Malaysia. Apa bedanya orang Malaysia dan orang kita? Karena tak cukup tangan memfungsikan dunia medis. Ada salah di mana? Mulai daripada pembentukan mental. Mungkin kita IQ-nya sama, pandai sama, cerdas dengan orang sana. Tapi tidak ada yang membentuk mental mereka. Ini contoh loh pegawai. Anda tahu. Mulai cerita lepas tadi. Anda lupa almarhum. Tadi lahir nama ini. Ini tanya ini kakek. Pun tadi kacau. Ya ubah, boleh tadi kacau. Duduk aja deh. Ini dokter. Ada buku itu. Yang pengaruh dari cacat. Kiri nyok lanjutan cacat. Cuma hai ni di hulu dia tak mampu ingai doktor begini lagi. Tak mampu boleh kalau. Sudah tak boleh. Tu bicara apa ni? Sudah jawab doktor ni juga. Dia hanya bukunya karena kiri. Ibu begini. Perlu dirayanya kiri. Dulu ini titik ini hijau pak, bagus pak perawat. Perawat yang kopi, dulu perawatnya dia masalah kopi. Hanya pakai hanya boleh doktor. Kita berada kaki, pernah tak belum begini. Jadi yang buat yang turun kaki, mana tak belum begini. Kau buat ini pakai orang yang mahal. Duduk apa? Merah buat Aceh. Buat Aceh pertama
infeksi usus, duduk di hang juga, karena usus ke infeksi, maka duduk betul usus besar di prokedikit, dokter ahli itu lagi, dokter Popo, dokter Rita juga terlibat dari itu ya, dan baru libat apa, duduk ternyata punya infeksi usus, kemudian usus nyoka infeksi handi jubit nanti di jubit itu yang cairan madu dong rupanya kayak kulmi punya infeksi itu kayak kulmi punya jubit nyoka jadi ubat ini bukan orang betul ya kan, kita melihat salahnya di mana. Apa? Keahlian bukan mental ya. Sepele dengan nyawa manusia. Yang penting korban nyawa mana masalah. Tidak ada nilai moral di sana. Kalau mau punya nilai moral, hati-hati menangani orang. Bagaimana kalau salah takut mati? Tidak sembarangan. Tidak sembarangan cuma ada hasil uang kan. Duduk putih salah. Umat muslim gagal mendakwahkan moral pada umatnya, sehingga menghasilkan tangan-tangan yang menjadi perusak. Doa yang berkali Allah lakukan. Dahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Semua kerusakan tak lepas Allah jadikan sebab itu tangan-tangan manusia. Maka tugas rasul, tugas agama berbeda. Maka dua hal yang menjadi masalah. Di saat gagal dakwah, artinya apa? Kurang berfungsinya agama. Artinya tidak sesuai dengan persoalan. Di saat gagal dakwah, kurang berfungsinya agamawan dalam perbaikan. Apa kita tidak cukup sebanyak ini? Teknologi nanti buat bukan karena namanya yang jadi kalau ini tadi ternyata namanya udah gede yang namanya udah beralangan orang punya banyak alasan itu kayak masalahnya orang berpikir hanya persoalan pribadinya padahal tadi bahagia audit tadi kan cuma fasilitas pribadi. Terganggu juga bagaimana lingkungan kita. Kita cuma mengat audit ke mengat di rumah tau. Pak jalan bermangat ini jalan macet kan agak mengat audit. Kita jauh dulu macet jalan kan teruk. Kan mengat tapi kebun juga rumah dari lebih luas saya. Ini kan menjadi masalah. Bahagia itu tidak cuma berbalik, tapi kita harus lingkungan yang bagus. Maka ini hal yang perlu kita coba berpikir. Maka lewat kita kita fungsikan sebagai panggung perbaikan, panggung untuk perbaikan. Kita bisa kalau mau, tetapi ya kita mau dulu. Kalau kamu bisa, kita biarkan aja lagi wakilkan aja. Yo berubah menjadi uang hasil pemikiran siapa? Ulunnya hendak terbelenggu, gigi dan buki membutuhkan ada. Bahawa dia saya dia belagugi, ya boleh gugi, atau buku-buku belakang. Jadi kalian hendak lagi mikir ingat saya dah. Tapi kalau mikir duduk. Yung dia no, naman kan dia dari bawah, macam mengenai dia namanya. Ada dulu kan? Kenapa ini apa? Hasil dari pemikiran kreatif, hasil pemikiran yang inovatif, pemikiran yang inovatif. Sehingga merubah, melepaskan diri dari belenggu-belenggu masa lalunya. Maka lahir Nabi Ibrahim, wahai tahuanku, isnahu. Hadir Nabi wal aghlaqa allati kanat alaihi. Hadir Rasul Nabi untuk memindahkan beban-beban yang sedang mereka tanggung. Wal aghlaqa allati kanat alaihi. Belenggu
hadis Rasul, hadis Islam, lepaskan belenggu itu. Kalau tidak ada masalah dalam kehidupan ada belenggu, mana konsep Islam? Cuma tinggal Islam itu berada di tangan siapa? Di tangan yang inovatif, di tangan yang kreatif, yang memberi solusi. Tetapi sehebat apapun konsep Islam, kalau berada di tangan yang pasif, tidak punya solusi dia. Hanya solusi. Hanya lagi ada bukan tahun tiga ini ke situs sejarah apa menjadi sumber uang dikunjungi. Kita kok masalahnya situs sejarah itu mau ditenggelamkan, dialihkan ke tempat sampah, pembuangan sampah. Karena berbeda tangan. Ini yang jadi masalah. Makanya orang-orang berarti boleh. Kita mulai dari kecil berusaha proses terus yang berarti. Mula ada berarti bisa menjadi butuh dengan butuh baunya yang mana pertama semangat yang nampak kuasa karena sifat istinja dan itu punya sifat istinja ingin cepat berpikir instan yang menjadi manusia yang tidak mengalah. Jadi boleh bergajo tangan cukup jaga bergajo baru cinta lagi begitu dia gak kata dah lagi tapi itu jika gajo tadi dia mereka piu orang itu terus menerus maka lakukan terus, bicarakan terus, jangan pernah diam, lakukan, jangan pernah berhenti. Insya Allah Allah akan membantu. Jadi ini sebenarnya yang mulai. Ini kita baru mulai. Makanya kepada dia, ngomong kepada dia, kita bukan potensi kita luar biasa. Keilmuan dan kajian Islam luar biasa. Solusi semuanya ada di sana. Tetapi semua alat yang menjadi solusi sangat tergantung berada di tangan siapa. Sehebat apapun pesawat, mungkin dibuka oleh dunia dan juga kapten pesawat. Dia tajuk pesawatnya sebab murid ahli larangan pasti akan bukan pemenang. Dia lawan. Padahal dia bisa terbang menembus angkasa, tapi tidak bisa terbang kalau berada di tangan yang tidak ahli. Begitulah syariat biasa. Kenapa syariat ini tidak memberi solusi bagi Aceh? Karena syariat berada di tangan yang tidak tahu memfungsikan syariat. Malah bukan tidak tahu memfungsikan, tidak tahu syariat. Ada yang tahu syariat tidak tahu memfungsikan, tidak punya langkah dan strategi. Akhirnya ada fatwa MPO tapi tidak jelas. Itulah kira-kira. Terima kasih. Ya, kamu gambar Roy. Jadi betul belenggu. Tadi waktu membuat laju, tapi betul belenggu membuatnya. Tapi belum berapa. Jadi dia tidak buat konsep tu membuat. Betul raya tu. Tapi itu sampai mana betul tahu. Kita cerita di Pak Goreng. Kita Goreng ini kan sukses kamu kali membuat tu. Wajah dia boleh tak? Boleh dari duit lepas. Kalau boleh itu tenda. Padahal kalau dari kawin tu, lain dia akan untuk kawin ya. Betul lah. Kita jadi penembus. Maka juga pun saya lewat kali kita melahirkan generasi muda yang mampu menembus petir. Jangan cuma berhalangan karena awal, karena mendung. Petir tropi. Baik mana tro? Rodok tu. Okey. Benar.